Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tahapan keintiman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ketika ditanya, apakah kamu intim dengan Tuhan? Dia menjawab, iya, saya intim dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bawa saudara melihat sesungguhnya untuk mengalami keintiman yang klimaks dengan Tuhan, kita harus melewati 3 tahap sesuai firman di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang tadi saya baca. Mari kita lihat 3 tahapan itu. Tahapan yang pertama, saya baca dulu ayatnya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 bagian A. Kalimat pertamanya berkata begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi poin 1, tahapan keintiman yang awal, tahap 1, itu adalah memberi kemuliaan dan pujian kepada nama Tuhan. Jadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, ini tahapan keintiman yang pertama. Dan tahapan ini menunjukkan saudara dan saya baru ada di pelataran rohaninya Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah mengalami keintiman yang klimaks di tahap ini? No. Hanya memuji Tuhan, hanya memuliakan Tuhan, hanya mengagungkan Tuhan, itu baru tahapan keintiman yang pertama. Dan kita nggak boleh puas di tahapan keintiman ini, karena masih ada tahapan yang berikut. Tahapan yang kedua, Alkitab berkata di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, bawalah persembahan. Jadi di tahapan keintiman yang kedua adalah saudara dan saya melewati memuji dan memuliakan dan mengagungkan Tuhan, kita akan dibawa masuk dalam ruang kudus rohaninya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, memberi pujian, kemuliaan, pengagungan kepada Tuhan. Tapi yang kedua, memberi persembahan, memberi korban. Persembahan itu sama dengan korban. Dan apa yang saudara dan saya harus persembahkan dan korban di dalam tahapan keintiman yang kedua? Syukur, korban syukur. Tapi korban yang kedua adalah hidup kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Jadi setiap saudara dan saya ketika mau mengalami keintiman dengan Tuhan, tahapan yang kedua ini adalah kita harus memberi korban. Saya ulangi, memberi korban kepada Tuhan. Apakah waktu kita sudah memberi, kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki keintiman yang klimaks, yang perfect dengan Tuhan? No, kita baru memberi kepada Tuhan persembahan. Kita baru memberi korban kepada Tuhan. Yang pertama tadi kita baru beri pujian, kita baru memberi penghormatan, kita baru beri pengagungan, kemuliaan kepada Tuhan. Tapi kita mau lihat di bagian tahapan yang ketiga. Alkitab berkata di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 tadi, masuklah menghadap Dia, ini kalimat terakhir, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi di bagian yang ketiga ini adalah disuruh menghadap Tuhan.
Kalau saat saudara dan saya bawa korban persembahan, kalau di zaman dulu korban itu dipersembahkan, tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus masih tertutup. Tuhannya belum kelihatan. Tapi setelah korban itu dipersembahkan, Allah berkenan atas korban yang kita berikan kepada Allah, tirai itu terbuka. Pintu masuk di tahap keintiman yang ketiga itu terbuka bagi kita. Kita akan dibawa masuk menghadap Tuhan seperti Musa lolos masuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Dia mulai dari kaki gunung, dia naik gunung, dan kemudian dia ada di puncak Gunung Sinai bertemu dengan Allah di ruang Maha Kudusnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahapan yang ketiga, saudara dan saya tidak memberi yang lain selain penyembahan. Saya ulangi, di tahapan yang ketiga saudara dan saya cukup menyembah. Dan setelah kita sujud menyembah, Alkitab berkata, maka Allah akan memberi 100% apapun yang Allah mau berikan bagi kita, yang kita minta atau yang tidak kita minta. Tapi saya mau menggarisbawahi di bagian terakhir, tahapan terakhir. Waktu kita sujud menyembah berhiaskan kekudusan kepada Tuhan. Ingat, kita sudah ada di ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus ini tidak ada permintaan kita. Hanya menyembah, dan terus menyembah. Mengapa? Karena di ruang Maha Kudus ini Allah akan memberikan 100% bagiannya untuk Dia berikan bagi kita sesuai dengan yang Dia mau. Saya ulangi buat saudara, dalam 3 tahapan ini ada perbedaan yang menyolok. Di tahapan pertama kita yang memberi, Allah belum memberi. Tapi waktu tahapan pertama kita memberi pujian, kemuliaan, dan pengagungan, Dia hadir di atas pujian kita. Kita hanya baru merasakan kehadirannya. Tapi Dia belum memberi apa-apa buat kita. Di ruang kudus kita memberi korban persembahan. Hidup kita, syukur kita kepada Allah. Allah belum memberi apa-apa buat kita. Tapi di ruang tahapan keintiman yang ketiga di ruang Maha Kudus, kita cukup menyembah, sujud dan menyembah, maka Allah akan memberikan segala yang sangat luar biasa kepada kita, seperti yang Dia berikan kepada Musa di ruang Maha Kudus di Gunung Sinai. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 3 tahapan ini kita belajar bahwa kita harus lebih dulu memberi kepada Tuhan. Di tahapan keintiman pertama, tahapan keintiman yang kedua, dan waktu kita menyembah Tuhan di tahapan yang ketiga, Allah giliran memberi kepada kita. Bahkan di tahapan yang ketiga ini, hal-hal dahsyat terjadi, termasuk Dia akan berfirman dengan pewahyuannya, dengan profetik nubuatannya, bahkan dengan penglihatan-penglihatan yang Dia berikan bagi kita di keintiman yang ketiga ini, keintiman yang paling klimaks, di tahap keintiman yang paling dalam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Kalau kita sudah melewati tahap keintiman yang pertama, jangan puas. Kita harus masuk pada tahap keintiman yang kedua. Dan mari kita juga biar mau masuk dalam tahap keintiman yang ketiga, supaya kita mengalami Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan memberi banyak hal ajaib dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami ketiga tahap keintiman ini dalam hidup kita. Amin.